salah satu benefit programmer itu ya, dia itu bisa kerja secara remote. Nah ini sempat gue cerita juga di video gue yang judulnya 5 alasan kenapa kalian harus menjadi seorang programmer. Nah ketika kalian kerja secara remote, kalian tuh bisa kerja di mana aja sebenarnya, di rumah, di mana ya, di toko kopi misalnya dekat kantor itu juga boleh, bahkan di luar kota itu juga boleh teman-teman. Gue bisa kerja di rumah tuh 2 bulan, dan gue juga suka juga kerja di luar kota. Misalnya gue kerja di Dieng atau di Bandung atau di mana ya, sempat pernah juga kerja di Makassar juga. Jadi kerja yang berasa liburan atau liburan yang sambil kerja gitu teman, kira-kira ya. Kita habis kerja, kita bisa kulineran di kota tersebut atau ekspor kota tersebut misalnya. Nah aksesoris apa aja sih yang gue bawa selama gue kerja remote sebagai seorang web developer ya? Kurang lebih ada 6 aksesoris yang bisa gue share ke kalian. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang pertama gue bawa ya pasti laptop gue pakai Mac 2020, masih yang Intel. Gue belum ada kesempatan mempunyai yang M1, mudah-mudahan bisa gue punya nanti. Nah aksesoris yang pertama yang gue bawa adalah mouse. Ini gue pakai banget mouse ini ketika gue ngedit video atau foto ya, karena ketika kita kerja remote ya atau sambil traveling, gue tuh kan suka foto-foto alam gitu ya. Nah itu kadang-kadang gue pakai mouse ini buat ngedit foto-foto gue itu teman-teman. Jadi ini kepake banget ketika gue kerja atau buat ngedit ya. Oke, yang kedua adalah power bank. Nah ini gue punya power bank mereknya Samsung 10.000 mAh. Ya ini pasti udah umum sih, pasti semua orang rata-rata punya power bank. Nah terus aksesoris yang ketiga nih yang paling penting, ini Type-C dongle atau USB dongle. Seperti yang kalian tahu, kalau MacBook 2020 ini kan cuma ada Type-C doang. Nah gimana cara kita connect ke USB dan HDMI, nah itu pasti butuh converter ini atau Type-C dongle ini. Nah ini yang gue punya mereknya PX atau PX ya teman-teman ya nyebutnya. PX Indonesia adalah principal brand PX yang berasal dari Taiwan. Adapun PX Taiwan itu sudah berdiri selama 53 tahun ya teman-teman, dan bergerak di bidang multimedia, elektronik, dan CATV. Untuk lokasinya si PX Indonesia ini ada di Kelapa Gading, Jakarta Utara teman-teman. Jadi udah dibawa ke Indonesia sih ya si brand PX ini. Kayak dia ini anaknya plug and play. Terus panjang kabelnya nih dari sini ke sini ini sekitar 15 cm. Terus dia juga support HDMI yang 4K, dan yang gue suka dia udah ada ininya, power delivery-nya sampai 100 watt. Jadi kalau misalnya teman-teman punya port Thunderbolt 3 nya cuma 2 ya, terus kalian colok pakai ini, jadi kalian bisa colok charger kalian di sini. Itu enak kan, punya dock dan bisa power delivery, itu jarang banget. Habis itu apalagi ya, yang ini nih yang gue pakai juga si USB portnya. Ini ada 3 teman-teman ya. Ini USB 3, ada 3 port. Terus yang gue suka lagi adalah dia bahannya aluminium alloy dan warnanya space gray atau abu-abu. Dia benar-benar sama kayak MacBook gua, persis kan warnanya. Jadi kalau jadi kesana emang premium banget, dipegangnya juga kokoh menurut gua. Jadi gua pakai banget ini ketika gua traveling, pasti bawa sih Type-C dongle atau USB dongle ini. Yang gue punya ini dia garansinya 18 bulan dan disupport juga sama customer service-nya. Jadi kalau misalnya ada keluhan-keluhan atau apa gitu, kalian bisa hubungin customer service-nya. Harganya juga sangat terjangkau teman-teman. Nanti gue bakal kasih link pembeliannya. Mungkin kalau ada yang berminat juga beli Type-C dongle ini, nanti gue bakal attach di description ya, link Shopee-nya. Jadi kalian kalau mau lihat ya nanti bisa mampir ke Shopee gitu. Oke, converter udah, dan ini yang keberapa nih, ketiga. Yang keempat yang sangat penting juga yang harus gue bawa adalah earphone atau earpod gue ini teman-teman. Jadi udah pasti
karena kita kerjanya remote, kita harus terhubung dengan tim kita via aplikasi Google Meet atau Zoom, dan gue pakai banget ini earpod untuk melakukan meeting tersebut teman-teman. Dan apalagi yang dari item ini yang paling gue pakai ya ini si mikrofonnya ini gitu. Jelaskan jadinya gue milih produk ini karena profil suaranya ini enak banget, terus dia ada volume lockernya juga, gue bisa naik turunin kalau misalnya gue mau dengerin lagu atau gue lagi meeting, gue bisa naik turunin volumenya lewat volume rocker ini. Jadi enak banget buat kontrol audionya pakai earpod ini aja gitu. Dan khas banget Apple, warnanya yang putih, gue juga suka dengan warnanya. Gue pilih ini dan gue bawa ini untuk menunjang pekerjaan gue juga, dan ini harus gue bawa juga karena ini penting banget gitu. Terus yang keempat, ini hard disk. Kalau hard disk ya udah sih paling buat nyimpen data aja, penting nggak penting sih sebenarnya, cuma gue butuh ini juga ketika gue mau backup data gue, data video gue misalnya gede gitu kan. Dulu gue sering bawa ini karena Mac gue yang 2017 itu 128 GB gitu, jadi gue perlu hard disk eksternal. Karena kalau gue nggak bawa hard disk eksternal, gue susah banget memaintain memori yang ada di hard disk MacBook gue yang 2017 itu, karena cepet banget habis gitu. Dan untuk item terakhir ya pasti teman-teman, gue pasti bawa tasnya, tas laptopnya yang ini, mereknya Anki. Gue nggak tahu gue beli berapa dulu, tapi seingat gue dikasih sih ini, seingat gue pas dikasih gue, dan gue juga suka modelnya karena warnanya abu-abu ya teman-teman ya, jadi cocok banget sama MacBook gue gitu. Kurang lebih ini teman-teman ya, aksesoris yang gue bawa ada 6, rata-rata warnanya ya gitu mirip nih, kurang lebih ini teman-teman ya yang aksesoris yang gue bawa ketika gue bekerja secara remote. Sebenarnya ada satu lagi sih teman-teman, nih kayu IKEA handphone holder. Nah ini gue pakai sih ketika gue meeting begini, dan gue tuh pakainya begini. Jadi ketika meeting ya gue tidurin gini, handphonenya landscape, terus udah gue sambil ngeliat aja di sini. Kalau misal Gmeet pakai HP. Jadi kurang lebih ini teman-teman aksesoris yang gue bawa ketika gue bekerja secara remote. Nah kalau kalian kira-kira bawa apa aja nih kalau kalian kerja secara remote? Boleh di komen ya, misalnya kalian apakah sama kayak gua atau lebih banyak, boleh cerita ya di kolom komentar. Oke, buat yang suka boleh di like teman-teman videonya, dan makasih ya buat yang udah mampir.